Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Fadli. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang polinomial terkait dengan teorema sisa. Kembali saya ingatkan bahwa polinomial ini diajarkan di tingkat sekolah menengah atas, tapi sebenarnya di tingkat SMP juga sudah mulai diperkenalkan dan dibahas meskipun tidak menggunakan istilah polinomial atau suku banyak. Di video saya sebelumnya, saya juga sudah membahas panjang lebar tentang teorema sisa untuk pembagi berbentuk linear. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video saya yang ini nih, atau bisa klik link notification di atas. Nah, teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang teorema sisa untuk pembagi berbentuk kuadrat. Simak video ini sampai habis biar kita semua bisa sama-sama paham tentang teorema sisa untuk pembagi berbentuk kuadrat. Mari kita ingat kembali teorema sisa untuk pembagi berbentuk linear. Ada dua teorema yang berkenaan dengan hal ini, yaitu teorema sisa 1 yang berbunyi, jika suatu polinomial fx dibagi dengan polinomial linear x kurang a, maka sisa pembagiannya adalah fa atau s sama dengan fa, di mana s adalah sisa. Sedangkan teorema sisa 2 berbunyi, jika suatu polinomial fx dibagi dengan polinomial linear ax kurang b, maka sisa pembagiannya adalah fb per a, atau s sama dengan fb per a, di mana s adalah sisa. Untuk selanjutnya yaitu teorema sisa 3 dengan pembagi berbentuk kuadrat. Teorema ini juga masih identik dengan teorema sisa 1 dan 2, tapi agak sedikit lebih rumit. Tapi jika kalian telah lancar dan mahir pada teorema sisa 1 dan 2, maka teorema sisa 3 ini harusnya juga bisa kalian pahami dengan baik. Nah, teman-teman, jika suatu polinomial fx dibagi dengan polinomial yang berbentuk kuadrat, ax pangkat 2 tambah bx tambah c, atau dalam bentuk pemfaktorannya x kurang a kali x kurang b, maka sisanya dapat kita nyatakan dalam bentuk linear, yaitu misal px tambah q. Dengan kata lain, sisa pembagian tersebut adalah sebuah polinomial linear. Dengan demikian, teorema sisa 3 berbunyi, jika suatu polinomial fx dibagi dengan bentuk polinomial kuadrat atau bentuk x kurang a kali x kurang b, maka sisa pembagiannya adalah px tambah q, di mana fa sama dengan pa tambah q dan fb sama dengan pb tambah q. Persamaan FA dan FB ini diperoleh dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan A dan X sama dengan B ke algoritma pembagian polinomialnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan sisa pembagian dari polinomial Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 1. Dibagi dengan X pangkat 2 tambah X kurang 2. Kita langsung jawab saja. Berdasarkan soal, kita ketahui bahwa polinomialnya fx sama dengan X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 itu dibagi dengan pembagi X pangkat 2 tambah X kurang 2. Dengan demikian, pembaginya itu jelas bentuk kuadrat X pangkat 2 tambah X kurang 2. Nah, sehingga teorema sisa 3 itu berlaku diterapkan di soal ini. Mula-mula pembagi berbentuk kuadrat ini kita faktorkan. Jadi boleh kita misalkan X pangkat 2 tambah X kurang 2 sama dengan 0. Karena kita mau memfaktorkannya ya. Maka kalau kita faktorkan, kita peroleh X tambah 2 kali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, dengan demikian dapat kita tentukan bahwa X tambah 2 dan X kurang 1 ini merupakan faktor-faktor dari pembagi X pangkat 2 tambah X kurang 2. Selanjutnya, X tambah 2 ini kita misalkan dengan P1 atau pembagi pertama. X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan negatif 2. Selanjutnya faktor yang lain yaitu X kurang 1, sebut saja dengan P2 atau pembagi kedua. X kurang 1 itu sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 1. Saya pikir ini masih langkah yang cukup mudah untuk teman-teman. Teman-teman semua pasti sudah mahir dengan langkah-langkah seperti ini, yaitu mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Ini sama dengan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat.
Selanjutnya berdasarkan teorema sisa, untuk X sama dengan negatif 2 ini, kita substitusi ke Px tambah Q, sehingga kita peroleh F negatif 2 itu sama dengan negatif 2P tambah Q. Di sisi lain, kita juga akan mensubstitusi nilai X sama dengan negatif 2 ini ke persamaan polinomial fx-nya, yaitu X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 1. Kita peroleh F negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 kurang 2 kali negatif 2 pangkat 2 tambah 3 kali negatif 2 kurang 1. Selanjutnya seperti biasa kita operasikan, kita peroleh F negatif 2 sama dengan negatif 8 kurang 8 kurang 6 kurang 1. Dan kita peroleh F negatif 2 sama dengan negatif 23. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa F negatif 2 itu sama dengan negatif 2P tambah Q. Dan di sisi lain, F negatif 2 juga sama dengan negatif 23. Sehingga mudah kita katakan bahwa negatif 2P tambah Q ini sama dengan negatif 23. Ini kita misalkan dengan persamaan 1. Jadi ingat, kita sudah punya persamaan 1, yaitu negatif 2P tambah Q sama dengan negatif 23. Nah, sekarang untuk X sama dengan 1, serupa dengan langkah yang telah kita lakukan tadi, kita substitusi lagi X sama dengan 1 ini ke persamaan Px tambah Q, sehingga kita peroleh F1 sama dengan P tambah Q. Dan di sisi lain juga, ketika kita substitusi nilai X sama dengan 1 ini ke persamaan polinomialnya, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 1, itu kita peroleh F1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 2 kali 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1 kurang 1. Kita peroleh F1 sama dengan 1. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa F1 itu sama dengan P tambah Q, namun di sisi lain F1 juga sama dengan 1. Maka mudah saja kita katakan bahwa P tambah Q sama dengan 1. Ini kita misalkan dengan persamaan 2. Jadi sekarang kita sudah punya dua persamaan, yaitu negatif 2P tambah Q sama dengan negatif 23 dan persamaan P tambah Q sama dengan 1. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai P dan Q dari dua persamaan ini. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh, proses ini adalah proses mencari solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan menggunakan sistem eliminasi, kemudian sebentar kita akan melakukan sistem substitusi ya. Yang pertama dulu kita akan melakukan proses eliminasi. Melalui proses eliminasi kita memperoleh nilai P sama dengan negatif 24 per negatif 3 yaitu 8. Jadi melalui proses eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh nilai P sama dengan 8. Saya yakin kalian semua sudah mahir untuk melakukan proses eliminasi pada sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya nilai P sama dengan 8 kita substitusikan ke salah satu persamaan, terserah mau pilih persamaan 1 atau persamaan 2. Saran saya cari persamaan yang lebih mudah. Dalam soal ini persamaan yang dianggap lebih mudah adalah persamaan kedua, yaitu P tambah Q sama dengan 1. Kita substitusi nilai P sama dengan 8, kita peroleh nilai Q sama dengan negatif 7. Sekarang kita sudah punya nilai P sama dengan 8 dan nilai Q sama dengan negatif 7. Kedua nilai ini kita substitusikan ke bentuk persamaan sisa, yaitu Px tambah Q tadi, atau Sx sama dengan Px tambah Q. Kita peroleh Sx sama dengan 8x kurang 7. Dengan demikian, sisa pembagian Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 dibagi dengan X pangkat 2 tambah X kurang 2 adalah 8X kurang 7. Oke, saya kasih satu contoh lagi. Untuk contoh 2, tentukan sisa pembagian dari polinomial Fx sama dengan 2X pangkat 4 kurang 3X pangkat 3 tambah 5X kurang 4 dibagi dengan X pangkat 2 kurang 4. Kita langsung jawab saja. Ingat langkah-langkahnya itu semuanya sama dengan di contoh pertama yang tadi, karena soalnya juga masih identik. Nah, berdasarkan soal, kita ketahui bahwa Fx sama dengan 2X pangkat 4 kurang 3X pangkat 3 tambah 5X kurang 4 itu dibagi dengan pembagi X pangkat 2 kurang 4.
Pembaginya ini sudah jelas pembagi berbentuk kuadrat, maka teorema sisa 3 lah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kita misalkan pembaginya x pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0, maka kembali kita faktorkan dan kita peroleh x pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0, itu kalau difaktorkan menjadi x tambah 2 kali x kurang 2. Dengan demikian, x tambah 2 dan x kurang 2 adalah faktor-faktor dari pembagi x pangkat 2 kurang 4. Untuk selanjutnya kita kembali memisalkan. Kita misalkan P1 itu adalah x tambah 2 dan P2 adalah x kurang 2. Yang pertama dulu P1 sama dengan x tambah 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan negatif 2. Berikutnya P2 itu x kurang 2 sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan positif 2. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema sisa, maka kembali berlaku yang pertama tadi untuk x sama dengan negatif 2, kita substitusikan ke persamaan px tambah q, sehingga kita peroleh f negatif 2 sama dengan negatif 2p tambah q. Di sisi lain, jika kita substitusi x sama dengan negatif 2 ke persamaan polinomialnya, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 5x kurang 4, maka kita peroleh f negatif 2 sama dengan 2 kali negatif 2 pangkat 4 kurang 3 kali negatif 2 pangkat 3 tambah 5 kali negatif 2 kurang 4 sama dengan 32 tambah 24 kurang 10 kurang 4. Sehingga kita peroleh f negatif 2 sama dengan 42. Karena tadi kita sudah tahu bahwa f negatif 2 itu sama dengan negatif 2p tambah q, dan di sisi lain f negatif 2 juga sama dengan 42, maka mudah kita katakan bahwa negatif 2p tambah q sama dengan 42. Ini kita misalkan persamaan 1. Berikutnya untuk x sama dengan 2, maka kita substitusi ke px tambah q, kita peroleh f2 sama dengan 2p tambah q. Dan di sisi lain, F2 itu kalau kita substitusi X sama dengan 2 ke persamaan Fx-nya, kita peroleh F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 kurang 3 kali 2 pangkat 3 tambah 5 kali 2 kurang 4. Itu kita peroleh F2 sama dengan 14. Nah, tadi kita tahu bahwa F2 sama dengan 2P tambah Q, dan di sisi lain F2 juga sama dengan 14, maka sangat mudah kita katakan bahwa 2P tambah Q sama dengan 14. Ini kita misalkan persamaan 2. Selanjutnya kita kembali melakukan proses eliminasi untuk menentukan nilai P dan nilai Q. Ingat, ada cara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Di antaranya itu bisa proses eliminasi, kemudian bisa proses substitusi, kemudian bisa campuran, eliminasi dan substitusi, dan ada metode-metode lain seperti metode grafik. Di sini saya menggunakan metode campuran, yaitu awalnya kita eliminasi dan selanjutnya itu kita substitusi. Nah, melalui proses eliminasi kita dapat nilai P, yaitu P sama dengan 7, negatif 7 ya, P sama dengan negatif 7. Setelah kita dapat nilai P sama dengan negatif 7, kemudian nilai P sama dengan negatif 7 ini kita substitusikan ke persamaan yang dianggap mudah. Nah, kita pilih persamaan 2. Karena persamaan 2 itu terlihat lebih mudah, yaitu 2P tambah Q sama dengan 14. Dengan mensubstitusikan nilai P sama dengan negatif 7, kita memperoleh nilai Q, yaitu Q sama dengan 28. Kembali saya katakan bahwa asumsi saya adalah kalian telah mahir dalam proses eliminasi dan proses substitusi seperti ini. Berikutnya nilai P dan Q yang kita sudah dapat tadi, yaitu P sama dengan negatif 7 dan Q sama dengan 28, kita substitusikan ke bentuk persamaan sisa, yaitu Sx sama dengan Px tambah Q. Diperoleh Sx sama dengan negatif 7x tambah 28. Dengan demikian, sisa pembagian Fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3
tambah 5x kurang 4 dibagi dengan x pangkat 2 kurang 4 adalah negatif 7x tambah 28. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan? Mungkin agak sedikit ribet di prosesnya, tapi saya yakin kalian semua pasti bisa. Kemudian bagaimana dengan soal yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa? Jadi sebenarnya contoh tadi yang saya berikan itu adalah contoh soal-soal teorema sisa yang agak mudah sebenarnya. Ada soal-soal yang lebih rumit yang dimodifikasi, tapi nanti saya akan buatkan videonya. Sekarang sebagai latihan, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran tentang teorema sisa ini. Jika ada yang kurang dimengerti dan ingin ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan mencoba meresponnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan yang baru gabung, jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.